Banyak orang yang kagum dengan sikap jujur dan kebaikan Sayali. Mereka ingin Sayali mengikuti pemilihan Presiden Asosiasi Penjual Bunga. Para pedagang menjelaskan bahwa seiring waktu, Sayali telah mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari banyak pedagang kecil melalui kejujuran, dedikasi, dan kesediaannya untuk membantu orang lain. Mereka percaya bahwa ia dapat mewakili kepentingan mereka dengan lebih baik daripada siapapun. Awalnya Sayali enggan. Ia tidak tertarik pada politik atau terlibat dalam persaingan bisnis. Tanggung jawab itu terasa sangat berat baginya. Namun, Sachin, Ria, dan beberapa wanita lainnya mendorongnya untuk berpikir berbeda. Mereka menjelaskan bahwa pemilihan ini bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang memberikan suara kepada para penjual bunga yang berjuang dan sering menderita karena orang-orang berpengaruh. Kata-kata mereka perlahan mengubah sudut pandang Sayali. Setelah ragu-ragu cukup lama, Sayali akhirnya setuju untuk ikut serta dalam pemilihan itu. Mandira melihat Sayali sebagai ancaman. Berita itu menyebar dengan cepat. Tak lama kemudian, Mandira mengetahui bahwa Sayali telah memutuskan untuk menantangnya dalam pemilihan itu. Perkembangannya membuatnya sangat marah besar. Ia langsung menganggap keputusan Sayali sebagai serangan langsung terhadap otoritas dan pengaruhnya di dalam komunitas bisnis bunga. Mandira menolak untuk menganggap enteng tantangan tersebut. Dipenuhi amarah dan kecemburuan, ia bersumpah untuk menghancurkan ambisi Sayali sebelum ambisi itu berkembang. Ia dengan percaya diri menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan posisinya dan berjanji untuk mengalahkan Sayali dengan segala cara. Persaingan besar resmi dimulai antara Sayali dan juga Mandira. Sachin secara terbuka mendukung Sayali. Keluarga saat itu berkumpul di rumah. Sachin dengan bangga mengumumkan bahwa Sayali telah setuju untuk mengikuti pemilihan Presiden Asosiasi Penjual Bunga. Alih-alih merayakan kabar tersebut, Renuka justru mengungkapkan kekhawatiran. Ia menunjukkan bahwa Mandira sangat berkuasa dan berpengaruh. Menurutnya, menantang seseorang seperti Mandira dapat menimbulkan masalah yang tidak perlu. Namun, Sachin tetap teguh membela istrinya. Ia menjelaskan bahwa Sayali tidak berjuang untuk keuntungan pribadinya. Ia maju untuk membantu banyak penjual bunga yang membutuhkan perwakilan yang jujur. Keyakinan dan keteguhannya meningkatkan kepercayaan diri Sayali dan memperkuat tekadnya untuk terus maju. Sayali memulai kampanyenya meskipun menerima dukungan dari semua orang. Sayali masih bergelut dengan kekhawatiran tentang kesehatannya. Sachin memperhatikan kekhawatiran gadis itu dan sekali lagi memotivasinya. Ia memintanya untuk berhenti larut dalam ketakutan dan sebaliknya fokus pada tujuannya, perawatannya, dan kampanyenya selama pemilu yang akan datang. Terinspirasi oleh dorongan semangatnya, Sayali akhirnya memutuskan untuk melangkah maju dengan percaya diri. Ia mulai mengerjakan kampanyenya dan merekam video promosi yang bertujuan untuk menjangkau para penjual bunga dan menyebarkan kesadaran tentang visinya untuk asosiasi tersebut. Perjalanan baru Sayali resmi dimulai. Sayali saat itu melangkah ke pasar dengan tekad dan harapan. Ia mulai bertemu dengan pedagang bunga, penjual, dan pekerja. Tujuannya sederhana, meyakinkan orang-orang bahwa ia benar-benar ingin bekerja untuk kesejahteraan mereka dan meningkatkan kehidupan mereka. Berbeda dengan banyak politisi yang lain, Sayali mendekati orang secara pribadi. Ia berbicara dengan para pedagang tentang kesulitan sehari-hari mereka dan berjanji akan selalu siap membantu kapanpun mereka membutuhkannya. Ketulusannya terlihat jelas, tetapi sayangnya ketulusan saja tidak menjamin perhatian mereka. Tepat saat ia memulai kampanyenya, Mandira tiba di sana. Perbedaan dalam penerimaan sinyal mereka langsung terlihat. Dalam sekejap, para pedagang, pengusaha, dan pekerja bergegas menghampiri Mandira. Semua orang ingin menyapanya, berbicara dengannya, dan menunjukkan dukungannya. Pasar yang tadinya memperhatikan Sayali tiba-tiba sepenuhnya terfokus pada Mandira. Adegan itu sangat memilukan bagi Sayali.
Ia berdiri di kejauhan, mengamati orang-orang yang mengabaikan usahanya. Mereka lebih mencurahkan perhatian kepada saingannya. Pengaruh, reputasi, dan sumber daya ini berpihak kepada Mandira. Untuk pertama kalinya, Sayali mulai meragukan dirinya sendiri. Namun ia kemudian menolak untuk menyerah begitu saja. Ia mencari cara lain untuk berhubung dengan orang lain. Ia mulai membagikan kain sari kepada para wanita di pasar. Tindakan ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan kekeluargaan dan mendapatkan dukungan. Sayangnya, strategi ini pun gagal menghasilkan yang diinginkan. Para wanita menghargai hadiah-hadiah itu, tetapi kegembiraan kehadiran Mandira terus menutupi semua yang dilakukan oleh Sayali. Sebelum pergi, Mandira memberikan pukulan telak kepada Sayali. Dengan penuh percaya diri, ia memberitahu Sayali bahwa ia sama sekali tidak punya peluang untuk memenangkan pemilihan ini. Menurutnya, hasilnya sudah ditentukan sebelumnya. Kata-kata itu sangat menyakitkan. Kesombongan dan keyakinan Mandira membuat Sayali merasa semakin kecil. Untuk sesaat, tampaknya kampanyenya mungkin akan runtuh sebelum benar-benar dimulai. Namun alih-alih meratapi penghinaan itu, Sayali mulai memikirkan percakapan yang pernah ia lakukan dengan para pedagang bunga selama bertahun-tahun. Perlahan, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia menyadari bahwa pemilihan umum seharusnya bukan tentang popularitas, hadiah, atau pengaruh. Seharusnya pemilihan umum tentang menyelesaikan masalah nyata yang mempengaruhi kehidupan orang biasa setiap hari. Satu persatu ia mengingat kembali isu-isu yang sering dibahas oleh para pekerja dan pedagang. Banyak keluarga kesulitan karena fasilitas medis yang tidak memadai. Orang tua terus-menerus khawatir tentang pendidikan anak-anak mereka. Kekhawatiran tentang keselamatan anak perempuan muda terus menghantui masyarakat sekarang. Semakin ia memikirkan masalah-masalah ini, ia semakin termotivasi. Untuk pertama kalinya, Sayali memahami apa yang benar-benar dapat membedakannya dari Mandira. Sementara orang lain fokus pada memenangkan suara, ia dapat fokus pada meningkatkan kualitas hidup. Terinspirasi oleh kesadaran ini, Sayali mulai membuat catatan rinci tentang kekhawatiran masyarakat. Ia memutuskan bahwa alih-alih memberikan janji kosong, ia akan berupaya mencari solusi praktis. Keputusan ini menandai titik balik penting dalam kampanyenya. Sayali terus melanjutkan kampanyenya dalam pemilihan presiden Asosiasi Penjual Bunga. Berbeda dengan banyak kandidat yang mengandalkan janji-janji besar, Sayali memilih pendekatan yang lebih sederhana. Ia secara pribadi bertemu dengan para pengusaha dan pedagang lokal sambil membagikan pamflet yang menjelaskan rencananya. Namun, respon yang diterima jauh dari antusias. Banyak pedagang tetap skeptis. Bertahun-tahun janji-janji yang tidak ditepati oleh para pemimpin telah membuat mereka tidak mempercayai siapapun yang mencari dukungan. Beberapa pengusaha secara terbuka menyatakan keraguan tentang apakah perubahan itu akan terjadi. Situasi tersebut akan membuat banyak kandidat patah semangat, tetapi tidak dengan Sayali. Alih-alih bersikap defensif, ia dengan sabar menjelaskan visinya. Yang membuat kampanyenya berbeda adalah kejujurannya. Alih-alih menjanjikan keajaiban yang tidak realistis, ia berbicara tentang reformasi praktis dan perbaikan jangka panjang yang benar-benar dapat membantu bisnis lokal berkembang. Ketulusannya perlahan mulai memberikan dampak kepada masyarakat. Para pedagang memperhatikan bahwa ia tidak berbicara seperti seorang politikus. Ia berbicara seperti salah satu dari mereka. Satu demi satu pengusaha mulai memandang Sayali sebagai seseorang yang benar-benar ingin membantu mereka. Bukan sebagai seseorang yang haus kekuasaan, kampanye tersebut akhirnya mendapatkan momentum yang baik kepada Sayali. Seorang anggota perkumpulan pecinta bunga menghadapi krisis saat itu ketika anaknya sakit parah. Keluarga tersebut mengalami kesulitan keuangan dan sangat membutuhkan bantuan. Setelah mengetahui situasi tersebut, Sayali menjadi emosional. Tanpa ragu, ia menawarkan bantuan keuangan untuk pengobatan anak tersebut. Keputusannya berasal dari rasa belas kasihan yang tulus, bukan strategi politik. Perbuatan itu meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang di sekitarnya. Yang lebih penting, hal ini menginspirasi ide baru. Sayali menyadari bahwa banyak pedagang dan pemilik usaha kecil menghadapi keadaan darurat yang serupa. Akibatnya, ia mulai merencanakan dana dukungan khusus. Jika ia terpilih, Sayali ingin menciptakan suatu sistem yang kuat yang mampu membantu keluarga yang dalam kesulitan akses medis dan keuangan. Seiring berjalannya hari, Sayali menerima kesempatan yang tidak pernah ia duga. Seorang pengusaha terkemuka menghubunginya secara langsung. Terkesan dengan karya dan ide kampanyenya, ia mengundang Sayali untuk mempresentasikan visi bisnisnya.
Panggilan itu sangat menggembirakan bagi Sayali. Ini bisa jadi terobosan yang selama ini ia tunggu-tunggu. Menyadari pentingnya kesempatan tersebut, ia segera mulai mempersiapkan presentasinya. Dan pada hari pemilihan, suatu keajaiban akhirnya berpihak kepada Sayali. Ternyata Sayali mampu memikat banyak masyarakat, sehingga dalam pemilihan itu Sayali memenangkannya. Ini tidak mungkin bagi orang awam, tetapi Sayali benar-benar membuktikan bahwasanya kejujuran dan kebaikan bisa mengalahkan otoritas. Dan kini semua masyarakat telah menjadikannya pemimpin baru, presiden baru dalam asosiasi pedagang bunga di daerah itu.